Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 6 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum perikop hari ini berbicara tentang 2 hal. Yang pertama tentang penampakan Tuhan Allah kepada hambanya Yesaya di bait Allah. Dan yang kedua adalah tentang pemanggilan Yesaya untuk menjadi hamba Tuhan. Penampakan Tuhan Allah kepada Yesaya di bait Allah yang kudus, dan yang kedua pemanggilan Yesaya menjadi hamba Tuhan. Ada sebuah peristiwa kejadian yang menarik kita melihat pada perikop ini, saudara-saudara, bahwa ketika Yesaya berada di bait suci, dia dijumpai oleh Tuhan Allah. Allah datang menjumpai dia, Allah datang bertemu dengan dia dalam rupa yang begitu luar biasa, dalam rupa yang tidak pernah dia saksikan selama dia hidup. Jadi Allah datang dan bertemu dengan Yesaya. Bukan hanya Allah sendiri yang datang, dia juga bersama dengan para serafim. Dan kita menyaksikan sebuah penampakan yang luar biasa, sebuah momentum yang luar biasa, di mana ketika Allah
berusaha bertemu dengan hamba-Nya. Dalam perjumpaan ini, Allah menunjukkan tentang siapa Dia. Dalam perjumpaannya ini, Allah mencoba mengenalkan kepada Yesaya tentang siapa Tuhan Allah yang Dia sembah selama ini. Dalam rupa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dalam rupa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu sebabnya kalau kita lihat, Yesaya sesungguhnya tidak bisa melihat dengan pasti tentang wajah Tuhan, karena kehadiran Allah dipenuhi dengan sinar yang maha terang. Dia hanya bisa menyaksikan para serafim tadi. Itu sebabnya dia hanya bisa menggambarkan para serafim tadi dengan 6 sayap. 2 menutupi muka mereka, 2 menutupi kaki mereka, dan 2 untuk menerbangkan mereka. Berarti mereka tidak menyentuh tanah, tetapi berada di atas dengan melayang-layang. Para malaikat bersama dengan Tuhan Allah bertemu dengan Yesaya. Ini bukan hanya sebuah perjumpaan saja, saudara-saudara. Ini bukan hanya sebuah pertemuan biasa, tapi ini adalah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Yesaya. Perjumpaan yang membuat Yesaya tersadar bahwa dia adalah orang berdosa, bahwa dia adalah orang yang tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Yesaya menjadi disadarkan dia adalah orang berdosa, juga sekaligus dia adalah orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan keterbatasan, orang yang masih perlu banyak bimbingan, orang yang masih perlu banyak dukungan dan pengajaran-pengajaran. Jadi semua itu membuat Yesaya tersadar bahwa siapa dirinya itu dibandingkan dengan kekudusan Tuhan Allah. Dia akhirnya tertunduk malu. Dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, dia akhirnya tertunduk malu. Ternyata aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ternyata aku ini masih sangat-sangat jauh dari kata sempurna. Ternyata aku ini masih dikatakan jauh dari kategori orang-orang yang harusnya layak bertemu dengan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mau menjumpai saya. Tapi ternyata Tuhan mau menemui saya. Yang mau mengatakan bahwa lihatlah, sekalipun manusia itu di dalam keberdosaannya, tetapi Tuhan akan selalu setia, akan selalu bersedia untuk ditemui oleh setiap umatnya. Itu sebabnya pertemuan itu bukan hanya secara pribadi menyadarkan Yesaya, tapi juga membuat sebuah kehidupan yang baru. Tadi dia menganggap dirinya adalah orang berdosa, tadi dia menganggap bahwa dirinya adalah orang lemah. Tapi setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, setelah dia melihat kemahakuasaan Tuhan, dia menjadi semakin yakin bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang perlu saya takutkan tentang hidup saya. Bersama dengan Tuhan, perkara-perkara besar pun akan saya lakukan. Untuk itulah pertemuan perjumpaan Yesaya dengan Tuhan Allah menggambarkan kedua hal tadi. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya di dalam kekudusannya yang membuat Yesaya tersadar, dan di dalam kesadarannya itu Yesaya kemudian diperbaharui, memiliki suatu komitmen, memiliki suatu cara pandang yang baru. Dan itu juga yang menjadi panggilan Tuhan kepada Yesaya.
Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari peristiwa perjumpaan itu ada dua hal yang mau kita renungkan sesuai dengan kehidupan yang sedang kita hidupi saat ini. Di dalam kekudusannya, ternyata Allah selalu bersedia untuk dijumpai. Di dalam kekudusannya ternyata Allah selalu bersedia menemui setiap umatnya. Ketika Yesaya mengatakan, celakalah aku berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa. Ini mau mengingatkan kita dalam suatu persekutuan yang sedang kita hidupi di tengah-tengah dunia ini, bahwa memang benar persekutuan yang sedang kita jalani ini, kita boleh bersama-sama hadir, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan memanggil namanya yang kudus, ternyata bukan karena kita, tapi karena Allah yang telah menguduskan kita. Kita boleh hadir di tempat ini, yang kita katakan ini adalah bait suci, yang kita katakan ini adalah rumah Tuhan, tempat Allah bersemayam, tempat kehadiran Allah, tempat Allah memberkati setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Ternyata kita boleh hadir di tempat ini juga. Ketika kita sudah hadir di tempat ini, maka bukan hanya hadir begitu saja yang mau diharapkan kepada kita, tapi juga kita boleh memuji-muji namanya, juga sekaligus menikmati berkat Tuhan yang selalu diterima oleh orang-orang kudus dari dalam bait Allah yang suci itu. Untuk itu apa yang mau kita lihat dalam peristiwa itu? Ini tentu harus mengajak kita, menyadarkan kita bahwa benar, aku ini adalah orang berdosa. Bahwa benar, sesungguhnya kalau Tuhan hitung-hitungan kepada saya, seharusnya kematianlah yang menjadi upah bahagian hidup saya. Sebab kecenderungan yang terjadi dalam hidup kita adalah selalu saja ada godaan-godaan, selalu saja kita akan diperhadapkan dengan yang namanya pencobaan-pencobaan yang membuat kita terpengaruh dan bahkan melakukan dosa. Maka dengan kesadaran itu yang mau menjadi perenungan awal bagi kita saat ini. Kecenderungan yang terjadi membuat kita mudah dipengaruhi, mudah diajak, mudah untuk ikut melakukan dosa. Tapi ternyata Tuhan masih selalu membuka peluang, Tuhan masih selalu membuka tangannya untuk menerima anak-anaknya yang sudah datang ke rumahnya yang kudus ini. Maka pesannya yang mau kita lihat dalam keberadaan kita di dalam bait Allah yang kudus ini, yang pertama adalah ketika kita hadir bukan karena kita, tetapi karena Allah yang menguduskan kita. Maka ketika kita sudah hadir di tempat ini, marilah hiduplah di dalam kekudusan Allah itu. Mari jaga kekudusanmu selama engkau beribadah. Mari jaga kekudusanmu selama engkau bernyanyi memuji Tuhan. Mari jaga kekudusanmu selama engkau mendengarkan firman. Mari jaga kekudusanmu selama engkau berada di rumahnya yang kudus ini. Karena dari rumahnya yang kudus inilah engkau akan diberkati. Dari altarnya yang maha kudus inilah engkau akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Maka selama engkau berada di tempat ini, jagalah
kekudusan hatimu. Jangan biarkan hatimu dipengaruhi, jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh orang-orang yang mencoba menggoda engkau selama engkau bertemu dengan Tuhan, memuji-muji namanya yang kudus. Kau harus bisa bertemu dengan Tuhan di dalam rumahnya yang kudus ini. Kau harus bisa bertemu dengan Allah, mengalami perubahan hidup, dicerahkan dengan kebenaran firman, diubahkan kehidupanmu, kerasnya hatimu, kebebalanmu, cara pikirmu yang tidak baik. Beri supaya Tuhan mengubahkannya. Itu sebabnya ketika kita berada di tempat yang kudus ini, mari kita pakai kesempatan ini untuk membenahi hidup kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk berjumpa dengan Tuhan dan berikan hidupmu diubahkan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Jadi supaya jangan seperti yang sering dikatakan, bagaimana kita datang ke tempat ini dengan penuh berdosa, pulang dari tempat ini juga masih penuh dengan dosa. Bahkan semakin banyak dosa-dosa yang kita terima. Maka pakai kesempatan selama berada di tempatnya yang kudus ini, mari kuduskan dirimu juga. Paling tidak selama beribadah, selama di tempatnya yang kudus inilah kita boleh menenangkan diri kita, kita boleh terbebas dari dosa, kita boleh fokus melihat Allah, menghidupi firman-Nya. Jadi penguasaan diri yang paling dibutuhkan ketika seseorang itu berada di tempat yang maha kudus. Untuk itu semuanya harus penuh persiapan memang. Untuk itu semuanya harus penuh keseriusan memang. Untuk itu semuanya harus penuh pembenahan. Supaya ketika berada di tempat yang kudus ini, maka kudus jugalah hidup kita dan kita mempermuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Inilah poin yang pertama yang mau kita temukan dari peristiwa Allah berjumpa dengan Yesaya di dalam bait-Nya yang kudus itu. Kau telah tiba di tempat ini, masa kita tidak ingin menikmati berkat Tuhan itu? Dari sinilah sumber berkat itu. Dari sinilah Tuhan memberkati setiap umat-umatnya dari bait-Nya yang kudus ini. Maka ketika kita telah hadir di tempat yang kudus ini, jangan biarkan engkau pulang dengan tangan hampa. Jangan biarkan engkau pulang tidak membawa apa-apa. Maka perlu penguasaan diri selama beribadah. Sia-sia, rugi kalau kita datang hanya untuk duduk begitu saja tanpa menerima apa-apa dari Tuhan Allah. Itu sebabnya selalu dianjurkan untuk datanglah beribadah, ikutlah dalam setiap persekutuan, dengarkanlah firman-firman-Nya, pujilah namanya dalam setiap nyanyian-nyanyiannya. Karena dengan persekutuan itulah kita mau berjumpa dengan Tuhan kita mau mengalami pembaharuan hidup yang selalu memperbaharui kehidupan kita, seperti proses pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang secara jasmani. Tidak hanya anak-anak terus, tidak hanya kategori remaja terus selama-lamanya, tidak. Dia harus bertumbuh, dia harus semakin dewasa, dia harus semakin lebih baik, dia harus semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya.
Jadi ada satu cerita. Tidak tahu apakah masa kecilnya suram, tahu arti suram? Tidak tahu apakah masa kecilnya kurang happy, tidak bisa bermain bagaimana layaknya anak-anak pada umumnya. Ketika dia sudah berkeluarga, dia pergi membawa anaknya untuk membeli mainan. Ya memang kalau anak-anak meminta mainan pasti semua dibelikan. Dia beli mobil-mobilan pakai remote control. Dia membeli mainan anak-anak. Padahal anaknya masih umur 2 tahun. Tapi dia sudah membeli mainan yang udah usia 6-10 tahun. Nah, sampai di rumah ada kisah yang menarik. Ternyata mainan itu bukan dimainkan oleh anaknya, tetapi bapaknya yang memainkan. Karena apa? Ya, masa kecilnya tidak bahagia katanya. Nah, jangan sampai orang-orang yang mengenal Yesus mengalami peristiwa yang demikian. Tubuhnya bertumbuh, tetapi imannya tidak bertumbuh. Hidupnya berjalan terus, tetapi imannya tidak ada perubahan dan penambahan. Selama bertahun-tahun, dia selalu hadir di rumah yang suci ini, tetapi dia tidak pernah mengalami perubahan, pembaharuan di dalam hidupnya. Karena dia masih mengeraskan hatinya, karena dia selalu mengeraskan hatinya, tidak menjaga hidupnya untuk hidup di dalam kekudusan. Ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita hati-hati di dalam hidup kita. Benar, kita tidak bisa mengkiri bahwa tubuh ini akan selalu bertumbuh dan bertumbuh. Tapi bagaimana dengan kedewasaan iman kita? Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Masa seorang yang sudah SMP sebentar lagi pakai putih abu-abu, tapi masih bertingkah seperti anak pakai baju putih merah? Malu dong. Malu dong. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Benar, tubuh ini akan bertumbuh terus. Tapi ingat, imanmu juga harus bertumbuh. Engkau juga harus belajar untuk dewasa. Engkau juga harus menyesuaikan dengan pertumbuhan jasmanimu supaya selaras, supaya jangan nanti ketika jasmanimu sudah bertumbuh tapi imanmu masih seperti anak-anak. Ini yang mau kita lihat dalam perjumpaan-perjumpaan itu. Itu sebabnya ketika kita hadir di tempat ini, mari kuasai hidupmu, mari cari Tuhan di tempat ini, mari mohonkan kepada Tuhan, mari minta Tuhan untuk memberkati engkau di dalam pertumbuhan imanmu, di dalam pencarian jati dirimu, terlebih ketakutan dan harapan-harapanmu akan masa depanmu. Mari pakai kesempatan ini untuk meminta dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Yesaya ketika Allah datang menjumpai dia. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itulah poin yang kedua mau kita lihat dalam perikop ini. Bukan hanya Allah menunjukkan kekudusannya, menampakkan kekudusannya, tapi juga sekaligus Allah mengutus, memanggil Yesaya untuk menjadi hamba-Nya. Saya tidak tahu
Kalau ibarat kata, ketika kita sedang berkumpul di tempat ini, tiba-tiba Allah datang dan bertanya kepada kita, "Wahai kamu anak-anakku, siapakah Anda yang daripada Anda yang mau aku utus?" Apa kira-kira jawaban kita? Apakah masih ragu-ragu? Atau seperti Yesaya yang selalu langsung mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, berkatilah aku. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku, ubahkan hatiku, ubahkan pikiranku, ubahkan perilakuku, ubahkan hatiku yang masih keras." Atau kita diam saja? Yesaya dipanggil untuk melaksanakan suatu tugas mulia. Yesaya bukan memberani-beranikan diri, kalaupun dia langsung mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," tidak. Tetapi dia sadar bahwa sudah lebih banyak yang dia terima dari Tuhan, sudah lebih banyak yang dia terima dari Tuhan, hal-hal baik, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu ketika Allah bertanya, "Siapakah yang mau aku utus?" Dia mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Dia menganggap bahwa inilah yang harus saya lakukan. Inilah yang harus saya perbuat. Pengutusan itu, melakukan kebaikan, hidup di dalam kekudusan itu, ini bukan pilihan, bukan. Itu adalah satu keharusan dan memang itulah yang harus selalu kita lakukan. Karena apa? Kita sudah menerima lebih dari Tuhan. Maka ini seperti ibarat, sudah menjadi keharusan, sudah menjadi tugas, sudah menjadi tanggung jawab, sudah seharusnya lah saya mengikuti panggilan-panggilan itu. Saya tidak bisa berbuat banyak kepada Tuhan, tapi paling tidak dengan menghidupi panggilan itu, inilah cara saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak banyak bisa memberi kepada Tuhan sebagai rasa syukur saya, sebagai rasa terima kasih saya kepada Tuhan, tetapi paling tidak dengan melakukan panggilan itu dengan sebaik-baiknya, dengan menghidupi kekudusan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ini yang boleh saya perbuat sebagai tanda syukur saya kepada Tuhan Allah yang telah memberi kehidupan dan kesehatan kepada saya. Jadi itu bukan suatu pilihan. Untuk hidup baik itu bukan suatu pilihan. Untuk hidup kudus itu bukan suatu pilihan. Untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan itu bukan suatu pilihan. Untuk hadir bersekutu di sini itu bukan suatu pilihan. Tetapi itu adalah keharusan yang harus kita lakukan, yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan di dalam kehidupan kita ini. Jadi bukan lagi berbicara tentang kalau sempat, bukan lagi berbicara tentang kalau tidak terlambat bangun, tidak. Ketika kita sudah memprioritaskan, ketika itu kita katakan harus kita lakukan, maka kita harus berusaha. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Maka kedua hal inilah yang menjadi berita sukacita dalam ibadah kita hari ini, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah sampai di tempat yang kudus ini, di mana dari tempat yang maha suci inilah Tuhan Allah memberkati setiap umatnya
maka pakai kesempatan ini untuk menerima berkat itu. Maka pakai kesempatan ini untuk diubahkan Allah. Maka pakai kesempatan ini untuk memperdamaikan hati kita ini, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang masih butuh Tuhan dalam hidup kita ini. Kita masih butuh Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka pada kesempatan ini di tempat yang Maha Kudus inilah alami perjumpaan itu. Cari Tuhan, minta pengampunan, minta diubahkan oleh Tuhan, minta dicurahkan kemuliaannya, supaya benar seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang selalu diberkati Tuhan dari rumahnya yang kudus ini. Demikian juga lah kita diberkati Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Juga untuk hidup dengan baik, hidup dengan kudus, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam firman Tuhan, itu bukanlah suatu pilihan yang kalau ada waktu kita kerjakan, kalau tidak perlu, tidak. Itu adalah keharusan dan itulah yang harus kita lakukan karena Tuhan telah melakukan lebih dalam hidup kita. Paling tidak dengan memuji namanya, dengan tetap menjaga kekudusan hidup ini, dengan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan selalu hidup di dalam mengasihi. Paling tidak itulah yang boleh kita lakukan, cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kedua hal ini harus kita renungkan, saudara-saudara, sebagai kabar baik. Ketika Yesaya ditemui oleh Allah, dia diubahkan dan dia juga dimampukan untuk melakukan semua itu. Maka mari kita pakai kesempatan ini untuk menerima kekudusan dan kemuliaan Tuhan itu. Diberkatilah orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan, diberkatilah orang-orang yang keluar dalam memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.